wa kama waqa'a li Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi jami'in nas li sholati tarawih fil masjid ma'a tarkihi lidzalika ba'da an kana fi'luhu lailai wa qala anni Umar nikmatil bid'ah ya aili annaha wa in ahdasat laisa fiha lama ma'dha bal muwafaqatu lahu di anahu sallam allala tirka bi khasyatil iftirad gitu kalimat bunyinya. Jadi waktu itu Umar bin Khattab melakukan karena waktu itu di jami'in nas manusia itu banyak di sholat tarawih untuk melakukan sholat tarawih fil masjid di dalam masjid ma'at tarkihi salam seterusnya itu Nabi itu meninggalkan lidzalika ba'da an kana fi'luhu layali sesudah itu Nabi itu meninggalkan tentang perihal itu karena di sini disebutkan takut diwajibkan. Karena itu Umar bin Khattab ini ada kalimat qala anni Umar nikmatil bid'ah anni aili annaha wa in ahdasat laisa fiha radda lama maudhu gitu. Itu Ustaz. Ini kalimatnya dalam kitab syarah Arba'in yang disarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu syarah yang paling klasik ya, Fathul Mubin itu. Atau kita lihat di dalam kitab I'anatut Talibin karya Imam Abu Bakar As-Suto itu tentang perkataan Umar itu Ustaz. Ya. Poinnya apa Ustaz Garut? Begini, antum ingin mengatakan itu bid'ah secara lugawi atau secara syar'i atau secara urfi atau secara dibagi dua hasanah sayyi'ah? Ini terbagi dua. Gimana? Oke. Itu termasuknya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Oke. Ya. Cukup situ. Saya ingin bertanya begini. Lanjut pertanyaan saya. Ketika Imam Al-Qastolani mengatakan idza jama'a as-sahabatu wa Umar, ketika mereka berjamaah artinya ijma dalam hal ini, maka kata beliau maka hilang namanya bid'ah itu karena itu menjadi ijma para sahabat. Sekarang kalau kita ke usul fikih, apakah ijma para sahabat itu menjadi mashadirul ahkam atau tidak? Karena Umar dalam hal ini Imam Al-Qastolani bilang mereka berijma dan Imam Ibnu Rajab mengatakan itu ijma para sahabat. Sehingganya dalam hal ini hilang sudah nama bid'ah itu. Dan kalau ingin dibilang bid'ah, maka itu bid'ah hasanah dari sisi lugo. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi. Wahia munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Begitu bahasanya Imam Nawawi. Itu antum dalam kitab apa itu Ibnu Rajab? Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Tunggu saya bacakan ibaratnya. Tunggu saya cari dulu ya. Supaya Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Imam Al-Qastolani dalam kitab Al-Irsyad. Beliau mengatakan itu ijma para sahabat dan hilang nama bid'ah itu. Itu yang perlu kita pahami, Ustaz. Karena kalau kita merujuk kepada Imam Ibnu Hajar, dia sudah sepakat. Beliau mengistilahkan itu bid'ah secara lugawiyah dan itu hasanah. Tapi dari sisi syar'i tidak, Ustaz. Dari sisi syar'i tidak menyelisih sunnah. Tidak menyelisih sunnah perbuatan Umar. Karena Umar hanya menghidupkan kembali sunnah yang pernah dikerjakan Nabi bersama para sahabat selama 3 malam. Dan beliau khawatir kalau diwajibkan, dan beliau meninggalkan itu. Dan di zaman Umar, ilat itu sudah tidak ada. Karena Al-Quran sudah sempurna dan tidak mungkin ada pensyariatan di zaman Umar. Makanya Umar di tahun kedua itu menghidupkan sunnah Nabi. Di tahun pertama tidak, karena stabilitas negara masih dalam keadaan kacau. Sehingganya di tahun kedua Umar melaksanakan itu dengan 2 riwayat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Asir dalam kitab beliau menyampaikan riwayat yang paling kuat yaitu dikerjakan 11 rakaat.
sampai subuh. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat yang ke-20 itu riwayat marjuh, dan itu dibolehkan oleh para imam mazhab mengerjakan itu, bahkan lebih dari 20 tidak apa-apa. Iya, itu emang Poinnya apa? 11. Tapi Poinnya, itu poinnya Ustaz, apa, saya Ustaz? saya Poinnya sekalian. apa, Ustaz? Tunggu. Kalau Saya itu belum tentang selesai. 11, ulama madhab mana yang menyatakan tarawih itu 11? Tunggu, bukan ulama mazhab. Beliau ini Imam Ibnu Atsir. Imam Ibnu Ya Ustaz. mengatakan, Yang jadi soal kita diskusi Tunggu. tentang tarawih 11 itu dari mana ulama madhab yang menyatakan tarawih itu 11? bukan ulama mana. Ini pembahasannya Imam Ibnu Atsir. Beliau membawa dari Musnad Imam As-Syafi'i. Tunggu. Saya bacakan dulu ya, karena agak sulit ini cari buka-buka referensi, Ustaz. Iya, ya itu Jadi begini, Ustaz. Bang siapa Bang Ejoy, silakan kalau Anda punya kitab referensi itu Ibnu Rajab, saya tidak punya. Ada Ustaz, ada Ustaz. Saya punya Ustaz, saya sudah kumpulkan ini. Cuma ini karena banyak, jadi harus dicari-cari dulu di mana di Oh, itu fisiknya, halaman Ustaz. berapa. Fisiknya bukan. Iya, kita mau bahas ini kan kitab yang dikumpulkan menjadi satu pembahasan, kemudian disampaikan teksnya, Ustaz. Kalau antum mau kitabnya, ada kitab saya juga, tapi tunggu dulu, saya cari dulu di mana ya. Ada kitab saya itu Ibnu Rajab, Jami'ul Ulum wal Hikam. Tunggu dulu, saya cari dulu. Nah, Semoga begini saja, bisa Pak. dapat. Pak Ustadz, halo. Oh, silakan Bang Ejoy. Ya, silakan bicara. Saya cari dulu anunya, kitabnya. Silakan Bang Ejoy. Ustaz Edi, bukan Bang Ejoy. Bang Edi. Ini ini santai aja ya, santai. Iya, santai, ini diskusi ya. Santai aja diskusi ini lah. Sebenarnya versi lu. Santai. Ya silakan Bang Bid'ah. Ustaz Edi. Nah, ketika ada istilah bid'ah lughatan au syar'an, sebenarnya untuk masalah bid'ah lughat itu ya itu tidak perlu kita bicarakan. Karena apa? Bid'ah lughat itu kan tidak terkait dengan namanya ibadah, kan itu. Tapi untuk bid'ah yang secara syara, ini tentunya terkait dengan ibadah, sehingga di situ ada perlu dalil itu. Oleh karena itu, definisi masalah bid'ah ini kan banyak ulama mendefinisikan. Di antara yang saya sampaikan tadi, yaitu Imam Izzuddin Abdissalam, beliau berpendapat ya bid'ah itu ya fi'lu ma lam ya'ad fi ahdi Rasulillah, dan seterusnya itu. Saya kira memang tidak bisa dipungkiri juga apa yang disampaikan oleh Mas Agus Daru tadi, yaitu nikmatul bid'ah, yaitu hadihi ya atau apa ya, itu nikmat bid'ah ya sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian itu juga bisa dikatakan sebagai ijma' sukuti juga. Buktinya apa? Buktinya ketika Sayyidina Umar mengumpulkan, kemudian di situ di sholat tarawih secara jamaah, tidak ada yang mengingkari. Mute dulu, saya mau BAK dulu ya. Silakan. Itu Pak, sebenarnya itu pokoknya di situ Pak. Iya, makanya ini Ustadz Edi, kita sepakati kalau dari sisi lugo itu secara lugo dia bida, karena Nabi tidak pernah mengerjakan selama 30 malam. Di situ bidanya. Tapi dia bukan bida secara syar'i yang ada aslun. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu lahu aslun. Ada asalnya dari sisi syar'i bahwa itu sudah dikerjakan oleh Nabi. Tapi istilah ini sholat malam belum ada. Ya, soalnya istilah Ini tarawih yang kemudian istihad. Istihad para ulama di situ. Makanya kita akan sepakat di situ secara lugo memang itu bid'ah karena tidak ada zaman Nabi. Makanya Imam An-Nawawi mendefinisikan bid'ah itu adalah ihdasu malam yakun fi ahdi Nabi SAW. Dia adalah sesuatu yang dibuat-buat yang tidak ada di zaman Nabi. Nah, pertanyaan saya, apakah sholat malam pernah berjamaah di zaman Nabi? Tidak ada. Ada, karena Nabi sudah lakukan 3 malam. Tapi Umar dalam hal ini konsisten selama 30 malam, kemudian mengumpulkan jamaah, dan itu istihad Umar, maka itu menjadi hukum syar'i karena ijma
para sahabat yang tidak mengingkari, tapi dari sisi sunnah beliau itu menjadi sunnah Umar karena Umar yang menghidupkan, tapi dengan bahasa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan walaupun dia bid'ah secara lugo karena lahu aslun falaisa bibid'atin, kata beliau dari sisi syar'i, tapi dari sisi lugo dia bid'ah. Begitu Ustaz, supaya gampangnya untuk menemukan titik temu supaya tidak rancu memahami bid'ah Umar itu. Saya begitu, makanya juga pembahasan ini Pak, iya, Pak Ustaz. iya, Tapi Ustaz. ketika Umar itu menyatakan bahwa hal nikmatul bid'ah, ya, nikmatul bid'ah hadi, itu juga tidak bisa dibantah juga. Apa yang disampaikan oleh Izzuddin Abdissalam tadi, ya memang kenyataannya begitu kok. Karena itu muncul setelah Rasulullah wafat, kan gitu. Iya, cocok betul. Kita sepakat dengan Al-Iz, dia mengatakan itu bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah, yang mandub. Makanya beliau membahasakan karena itu tidak ada zaman Nabi, maka beliau sebut bid'ah, tapi ada sunnahnya, makanya disebut mandubah. Karena ada asalnya. Dan itu yang disebut oleh beliau. Makanya kalau kita ingin ke ulama Syafi'i dan itu Imam Al-Qastolani, beliau sangat tegas dalam Al-Irsyad itu menyatakan bahwa itu ijma para sahabat dan itu hukum syar'i. Dan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau menyatakan bahwa sholat tarawih berjamaah itu sunnah. Sunnah Ustaz, bukan bid'ah. Sebagaimana Imam Al-Iz, beliau mendefinisikan bid'ah mandubah. Tapi Imam Nawawi mengatakan itu sunnah berjamaah. Tidak ada beliau mengatakan itu bid'ah. Tidak ada. Imam Nawawi ini ya, khususnya Imam Nawawi. Itu Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Tunggu, bisa juga antum cari di situ kalau ada di situ, karena saya belum saya belum lihat di mana tadi dia sebutkan. Tunggu, saya cari. Ya, dilanjutkan saja ganti. Al-Majmu'. Bang Edi, Ustaz Edi. Ya. Itu Iya. antum punya nggak sarahnya? Aku tidak punya sarahnya. Kalau sohinya aku punya. Sarai apa? Sarah Sohih Muslim Imam Nawawi. Oh, yang kaitannya hadis. Ya memang ada, saya punya di Maktabah Zamila, tapi ngeklik kan kangelan ya. Sabar. Nggak punya kitabnya saya. Sabar. Kitab besar itu. Aku tidak punya. Kalau kitab Sahih Muslimnya punya. Gitu. Kalau aku kalau buka PDF-nya ayat pasti, tapi akan rungkad ini. Enggak apa-apa. Kalau HP-nya 2 ya bisa. Intinya kita sepakati Ustadz Agus, itu lahu aslun, itu saja dulu. Kalau lahu aslun berarti memang itu ada asalnya. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan falaisa bibid'atin, dan maka dia bukan bid'ah dari sisi asalnya tadi, karena ada asalnya dalam agama kita. Karena Nabi pernah mengerjakan 3 malam bersama para sahabat dan dia meninggalkan gara-gara khawatir nanti diwajibkan, dan Al-Quran masih turun waktu itu, maka beliau tinggalkan. Umar menghidupkan itu di zaman dia ketika sudah tidak ada ilat itu. Kan logikanya khawatir kan, jangan sampai Allah wajibkan. Tadi saya bacakan khawatir emang. Khawatir kan Ustaz? Khawatir. Ya artinya ya kita syukuri saja bahwa ini adalah untungnya tidak wajib. Bang, Ya. begini Bang. Ojol itu rak traweh rak popo. Saya tanya ke hostnya. Tadi panosnya menyatakan tarawih yang lebih ke 11 itu ya. 11. Tunggu dulu. Saya bacakan dulu ini. Iya Pak, digugat gue sampean. Tidak mudah itu Ustaz menghadirkan, apalagi antum minta kitab aslinya, itu kita tidak bisa hadirkan Ustaz. Tunggu dulu. Kita hanya merangkum ini hal-hal yang sudah dan teksnya hanya Pak Ustadz. rangkum Ustaz. Tunggu dulu. Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz. Halo. Iya. Al ilmu fisutur la fisutur gitu aja. Sebenarnya tadi kan saya sudah sampaikan. Ilmunya yang disampaikan itu dalam riwayat Ibnu Asir. Makanya kalau antum punya riwayat Ibnu Asir, antum cek
Beliau melaksanakan 11 Oh, nggak dari anu Pak Ustadz. Oh, Saya masih Pak Ibnu Asyirnya Ustaz Abu Abilah Fadilah. nggak baca masail. Coba bacakan Ibnu Asyir, riwayat Ibnu Asyirnya Ya, tunggu, secara sabar, lengkap sabar. tekstualnya. sabar dulu, sabar. Antum diskusi dulu. Sini, santai aja. Supaya Lah, saya dengan dengan Agus itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. iya, masalahnya mungkin antum belum pernah dengar riwayat itu ya. Tapi saya yang jadi iska Ustadz Edi yang saya iska tentang 11 itu. 11 rakaat, Ustaz. Tanggung jawab kamu. Iya, saya tanggung jawab. Saya bisa bertanggungjawabkan. Saya tidak mungkin berucap hal-hal yang mungkin tidak pernah saya baca. Tunggu dulu. Tapi santai Pak Ustadz. Ya jangan Iya. jangan diambil hati. Iya, betul. Santai, saya lagi cari-cari kitabnya itu. Saya ini Bang Ustadz Edi, saya itu mau tidur awalnya. Tapi kalau itu Tunggu dulu, Ustaz. Antum diskusi aja dulu. Saya ini malah baru saja bahas nikah. Lah ini teman-temannya udah tua-tua janda-janda, jadi ngomongin nyerempet-nyerempet. Akhirnya kabur ya. Betul ya. iya. Itu kalau teman saya kan jauh punya kitab semua itu karena dari Cianjur, mungkin kalau kitabnya dipinjam jauh. Ya. Mana tunggu. Wes Pak tinggal ngopi kok ribut dewi sampean iki. Iya. Seandainya tapi Ustadz Agus, Ini bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, ini ada hasanahnya itu yang jadi iskal itu dari Bang Abu Fadilah itu. masalah aja ketika saya sampaikan begitu sebenarnya sudah tuntas ini Ustadz Agus. Saya pernah diskusi masalah ini tapi mungkin antum dah hadir waktu itu. Makanya saya ulang lagi. Tahu ada manfaatnya toh. Wes Pak, yang penting Enggak, kesimpulan. kitabnya udah ada enggak? Yang Dari penting kitabnya. yang penting itu sudah ada pasal tentang masalah sholat sunnah yang digunakan untuk jamaah. Nah itu ada namanya sholat tarawih. Namanya sholat taraweh. Di Basul Masail ada itu. Pasti ada pembahasan sholat. Lah iya, sing penting ngono wae. Sholat taraweh Sebenarnya. disunahkan jamaah dan tidak wajib. Kalau wajib Iya. perkoso. Betul. Ini anu ya, apa namanya? Tunggu dulu, saya cari-cari dulu. Untung Pak kita santri Pak. Kalau santri kan diskusinya sambil ketawa-ketawa. Iya, betul. Yang jadi iska sampai sekarang itu belum bertemu itu ada kata hasanahnya. Kalau hasanahnya dibuang pasti bukan besar. Kalau saya Ustaz, saya lebih kepada Imam Al-Qastolani. Beliau lebih mengatakan itu ijma dan hilang nama bid'ah itu. Makanya kalau antum punya kitabnya Al-Irsyad, coba lihat syarahnya itu, beliau menjelaskan di situ dengan panjang. Al-Irsyad itu yang nyarinya siapa? Imam Al-Qastolani, Ustaz, Syahabuddin Al-Qastolani. Imam Al-Qastolani. Zaman Mauludan berapa? Mauludan Apa? sekarang Pak Abu Fadilah ini Mauludan enggak Pak? sekarang tidak lagi kita ini. Saya lagi sibuk diskusi. Enggak, biasanya pernah maksudnya Di sini Mauludan gayanya kajian saja, kajian. oh, yo Itu ada ono jajani barang Pak. Artinya sama saja, dia momen yang digunakan untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, dan itu khilafiyah Lah, yo. di kalangan para ulama. Maksudnya ada berkatnya enggak?
berkatnya kan Ada kita makanannya enggak, mengaji. Pak? Kalau Iya, maksudnya ada tunggu. Makanannya secara khusus, kecuali ada jemaah yang bawa, dia bawa makanannya tanpa disuruh ya, tanpa disuruh dalam tanda kutip, tanpa disuruh. Mungkin mereka sudah Ya wes, Pak, paham berarti itu adat yang sama, Pak, itu. Nah, yang penting itu jajannya itu jangan sampai lupa. iya. Masa malaikatan, Pak? Yo, ngelih tuh ya. Iya. Lapar tuh, Pak. Wes ngono-ngono wae kuwi, Pak, sing dipadak-padake ngono. Soalnya saya beberapa hari ini melihat kayaknya teman-teman jarang live ini karena mungkin bulan Maulid, jadi lagi bermaulid sibuk ya. Siapa yang live? Mungkin mereka sibuk ya, biasanya live, mungkin mereka belum live, mungkin sibuk. Siapa Ustadz Jian atau siapa? Teman-teman yang biasa live kan banyak itu teman-teman. Itu ke room yang lain itu pan Ustadz itu teman-teman saya itu. Oh, Setiap rumah itu ada diisi. Sultan Mataram itu, Bapak, kancane sampean. Nggih. Oh, Sultan Mataram itu yang dimasukkannya cewek-cewek semua. tidak kenal siapa. Kenal enggak, Pak? Saya tidak kenal Dengan beliau. Sultan Mataram itu waktu akun pertama itu di room Sangilillah. Pernah lihat dia biasa live, tapi saya tidak kenal orangnya. Saya sampai diblokir Bang Edi saya itu oleh Sultan Mataram itu. Ya sama, saya juga diblokir kok. Agak keras beliau ya. Mungkin beliau tidak ingin diskusi mungkin ya. Mungkin orangnya tipikal yang tidak mau diskusi begitu. Kagum kepada Ustadz Mataram itu tidak banyak marah dia. Tidak marah. Beda yang lainnya itu. Ya dingin gitu, cuma tertawa gitu. Tapi kalau dia yang jadi soal itu suka memblokir aja gitu. Dia kurang tidak mau diskusi terlalu ini mungkin Ustaz. Makanya beliau tidak mau banyak ini Ustaz, banyak bicara apalagi sampai debat.